tua, ya 66 tahun. Tapi mungkin saya akan terlihat lebih muda, lebih menarik ya dari usia saya. Ya saya gemuk, ya saya gemuk, saya tapi kuat. tetap cantik. Itu adalah fakta. Fakta apa enggak? Fakta ya. Ayo, fakta apa enggak? Fakta. Gitu. Tapi saya begini menarik. Tapi kan saya begini. Saya begini juga. Nanti apa saya begini? Kira-kira nanti saya begini atau saya begini, Pak? Ya, kalau semuanya. Ekspresi kan gaya kamu. Ekspresi kan perjalanan yang menyenangkan. Ekspresi kan gaya. Ini kelihatan Selamat datang di channel Miswari Korean Center guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. ada satu yang penting, ya S-nya solusi. Ya enggak? Kita sudah rapat-rapat tapi kita tidak memberikan solusi. Senyum, sapa, salam, solusi. Senyum, sapa, salam, solusi. Bagus. Coba saya tanya. Saya nih, ini klien. Saya datang. Saya kan punya rumah. Apa yang kalian lakukan kalau melihat begini? Dekat Anda. Menghampiri. Hah? Langsung menghampiri ibunya. Ada yang bisa dibantu, Bu? Bagus. Ada lagi nih? Ada lagi yang bisa jawab? Kemudian memberi solusi. Bagus. Ya. Ya, betul, bagus. Jadi, lakukan pertama senyum sapa salam. Kita senyum. Ya kan? Senyum apa yang kita berikan? Ada tahu? Senyum yang terbaik senyum apa? Coba. Senyum manis. Senyumnya pasti manis. Ada yang tahu? Senyum. Senyum 227. Pernah dengar? Belum. 2 ke kiri, tarik 2 ke kanan selama 7 detik. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan ya capek ya kita. Ya nggak, Pak? Ya. Coba sekarang hitung ya. Saya memberikan senyum. Tarik ini. 1, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. Kalau saya senyum terus. Itu kelamaan. Ya. Kita kasih senyum terbaik kita. Senyum 227. Ya. 2 kiri, 2 kanan, 7 detik. Jangan kelamaan. Kalau 7 menit nanti sampai. Ya. Oke? Itu kalau ada orang. Ya enggak? Kalau misalnya nggak ada orang, bagaimana? Kalau apa tetap selalu senyum? Nanti dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, tapi kita tetap menjadi pribadi yang menarik. Kita tetap punya aura dan ekspresi yang menarik. Ekspresi wajah menarik dan
kondisi diam. Tarik sedikit ujung bibir ke atas, sedikit, jangan buang. Kalau tadi kan 27 cm ya, ini sedikit aja. Coba antara terlihat dan tidak. Mungkin Bapak mau lihat ya. Antara terlihat dan tidak. Hindari menurun alis, mengerutkan kening. Bete dengan ceria, ya kan? Ada tamu, ada ini klien kita menyalami, tapi itu sudah memancarkan semangat ceria. Atau kalau kita berdiri sendiri, misalnya kita duduk sendiri, ya kita misalnya ibu di bawah di atas meja kerjanya ya, gitu kan? Nah, kita duduk sendiri, kita panjangkan darah, tetap ceria. Beda, ya kan? Jelas. Panjangkan sinar mata ceria. Beda begini. Beda. Tangannya tuh paling begini. Ya. Jangan jauh ke depan. Saya gini. Enak mana lihatnya? Ya kan? Kalau kita mau santai-santai, kita jangan duduk di meja ini, kecuali ya kalau misalnya pas nggak ada orang ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau duduk yang baik itu, nah ini paham ya? Bisa menguasai ini, insya Allah kita lancar berkomunikasi. Penting komunikasi seperti saya bilang tadi, untuk kita menjalin link, untuk kita mengembangkan diri kita, mengembangkan persahabatan kita, mengembangkan pergaulan kita. Dan tidak ada orang yang sukses tanpa mampu berkomunikasi yang baik, ya. Jadi kejarlah ilmu dan cita-cita setinggi mungkin sesuai dengan komunikasi kita. Kita mampu berkomunikasi. Oh ya, kalau Anda sudah pegang HP-nya, buka YouTube-nya. Ayo teman-teman yang punya HP, buka YouTube-nya, cari Miswari Korean Center. Masih cantik ibunya, fotonya masih cantik kan fotonya, karena itu hasil editan kan. Lansia judulnya Bu. Hah? Lansia kreatif. Ya banyak gitu ya. Nah, bantu kita harus bergairah. Kalau kita jadi berbicara maupun kita cuma sama teman, ekspresi yang tadi diajarin itu adalah ekspresi yang menunjukkan kegairahan, ya, gitu. Tapi kalau kita misalnya orang ngomong gini, ya, kemudian apa? Oh ya, mengajukan pertanyaan sudah tadi ya. Misalnya kita ada klien kita datang, ya, kita harus menunjukkan rasa gairah. Silakan Pak, ada apa yang bisa kami bantu? Itu adalah pertanyaan yang dibutuhkan oleh klien yang datang saat itu. Itu wajib, jangan menunggu. Ya, kita jangan menunggu, tapi kita wajib untuk proaktif dan bertanya. Ini ilmunya ini bukan hanya untuk dengan konsumen ya, untuk keseharian kita. Kalau kita bisa menguasai ini, alhamdulillah kita bisa lancar, insya Allah. Kita lancar berkomunikasi. Penting komunikasi seperti saya bilang tadi, untuk kita menjalin link, untuk kita mengembangkan diri kita, mengembangkan persahabatan kita, mengembangkan pergaulan kita. Dan tidak ada orang yang sukses tanpa mampu berkomunikasi yang baik. Jadi mempunyai rasa gairah. Kita harus bergairah. Kalau kita jadi berbicara maupun kita cuma sama teman, sama ini ya, dengan ekspresi-ekspresi yang tadi diajarin itu adalah ekspresi yang menunjukkan kegairahan, ya, gitu. Tapi kalau kita misalnya orang ngomong kita gini aja, kira-kira itu tidak bergairah dan mengantuk. Kemudian apa?
Oh ya, mengajukan pertanyaan sudah tadi ya. Misalnya kita ada klien kita datang, ya, kita harus menunjukkan rasa gairah. Silakan Pak, ada apa yang bisa kami bantu? Itu adalah pertanyaan yang dibutuhkan oleh klien yang datang saat itu. Itu wajib, jangan menunggu. Ya, kita jangan menunggu, tapi kita wajib untuk proaktif dan bertanya. Baiklah. Kemudian jadi kita menunjukkan sikap menghargai. Ya, ini ilmunya ini bukan hanya untuk dengan konsumen ya. Ya, ini adalah ilmu untuk kita belajar untuk keseharian kita. Kalau kita bisa menguasai ini, alhamdulillah kita bisa lancar, insya Allah. Kita lancar berkomunikasi. Penting komunikasi seperti saya bilang tadi, untuk kita menjalin link, untuk kita mengembangkan diri kita, mengembangkan persahabatan kita, mengembangkan pergaulan kita, dan tidak ada orang yang sukses tanpa mampu berkomunikasi yang baik. Ya, jadi kejarlah ilmu dan cita-cita setinggi mungkin sesuai dengan komunikasi kita. Kita mampu berkomunikasi. Kemudian, oke, kita harus menguasai teknik. Oh ya, kalau Anda dalam pelayanan Anda tidak menguasai, jangan Anda diamkan, jangan Anda hindari. Ya, katakan sebentar ya Bu, sebentar Bu, saya akan mencari solusi masalah ini. Tinggalkan, bila perlu ditinggalkan, kasih tahu sama atasan kita. Ini gimana gitu. Jadi kita harus punya solusi. Jangan dihindari, jangan diusir. Ya, pasti ya kalian nggak bisa gitu. Kalau wajar ya wajar ya. Jadi cuma di mana yang dibilang tinggal wajar? Saya itu tidak wajar. Kalau kita punya kebiasaan ini kita kurangin. Kemudian menjadi pendengaran yang baik. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Oh ya, ada yang bisa kami bantu Bu? Ini. Kadang-kadang kan memang nyinyir ya. Kadang-kadang bosan mungkin ya. Tapi karena kita posisinya memang harus mendengar, ya kita mendengar dulu. Gitu. Ya. Nanti baru kita memberikan penjelasan. Oke. Ubah amarah menjadi canda. Ini penting. Penting sekali. Ya, kita harus bisa merubah amarah menjadi canda, baik kita menghadap klien kita, menghadap atasan bawahan, siapapun orang yang bergabung di lingkungan kita, ya, kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan kalau kita mampu, ya. Kata orang, gelinjitnya kau nih, siapa yang nggak marah? Pasti marah, iya kan? Kalau kita marah, akhirnya apa? Berantem, bermusuhan, dan paling tidak bagus memutuskan komunikasi. Jadi bagaimana? Kita harus merubah amarah itu menjadi canda. Ya. Oh iya, saya memang begini.